Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita akan sedikit diskusi tentang kesimpulan ya. Jadi selama satu semester kita sudah banyak belajar, banyak berdiskusi, banyak membaca. Gini. Karena di dunia perkuliahan salah satu metode pembelajaran adalah dengan membaca. Dan membacanya adalah membaca secara otodidak. Tidak semua tidak semua ilmu itu harus disampaikan oleh dosen, karena dosen dalam dunia perkuliahan hanya sebagai pengantar saja. Itulah kenapa banyak mata kuliah pengantar gitu. Hanya mengantarkan kalian gitu. Mengantarkan kalian ke pintu, ke gerbang ilmu pengetahuan sehingga kalian bisa menyelam, berenang dan masuk seutuhnya gitu kan ya. Baik, berkaitan dengan mata kuliah kita yang I'jazul Quran. Jadi ternyata Al-Quran itu cabang-cabangnya itu sangat banyak sekali dan bisa menjadi rumpun keilmuan yang ternyata sangat luas sekali. Hanya saja yang dipelajari mungkin di pondok pesantren, di sekolah, di madrasah, di lembaga perguruan tinggi itu tidak lepas dari yang namanya, kalau dulu pas SD gitu ya, mungkin salah satu bagian dari Al-Quran yang pelajari terutama adalah tajwid karena belajar membaca Al-Quran. Namun dalam perkembangannya ada juga yang belajar tafsir kan gitu kan. Itu bagian dari ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Kemudian hari ini kita dalam semester ini kita bertemu dengan Ijaz. Di pertemuan pertama dulu sekali kita sudah berdiskusi terkait dengan mukjizat menurut agama Islam. Ada yang masih ingat nggak? Menurut agama Islam mukjizat itu apa? Salam, silakan masuk. Baik secara bahasa ataupun secara istilah. Mukjizat adalah, ada yang masih ingat? Intinya itu apa? Ajaza yu'jizu. Kalau ajuzun itu kan artinya lemah. Berarti kalau ajaza melemahkan. Dalam konteks ini adalah melemahkan orang-orang yang tidak percaya. Melemahkan argumen, opini, tantangan orang-orang yang tidak percaya terhadap nubuwah, terhadap kenabian, kerasulan seorang hamba Allah yang membawa risalah Nabi. Seperti itu. Kemudian kita lebih spesifikkan karena mukjizat itu sangat luas sekali berkaitan dengan mukjizat-mukjizat yang lainnya, maka mata kuliah kita itu khususnya kepada Al-Quran. Kemudian juga sempat kemarin di awal perkuliahan semester 1 ya, sebelum UTS kita membahas tentang bahasa Al-Quran, kemudian keunikan dan keistimewaan Al-Quran yang kalau tidak salah ada 8 itu. Kemudian isyarat-isyarat ilmiah, keseimbangan redaksi, Al-Quran dari perspektif angka, kemudian konsep as-sorfah ya, kemudian keistimewaan bahasa Arab dan tantangan Allah terhadap orang-orang yang tidak percaya. Seingat saya, yang kita diskusikan selama satu semester ini ya, mungkin ada yang lain. Karena saya mencoba mengingat-ingat melihat dari PowerPoint yang ada di file saya. Tapi saya juga baru ingat beberapa kali kan saya ngajar nggak pakai file ya, langsung dari buku sehingga ya semoga nggak ada yang terlewat ya. Secara umum gambaran yang kita pelajari ini, saya katakan I'jazul Quran itu sangat luas dan jauh lebih luas daripada ini, gitu ya. Memang kita tidak bisa mempelajari itu semuanya dalam waktu satu semester. Tapi itu tadi kita itu tidak apa ya. Yo, prodi kita juga bukan prodi Quran tafsir gitu kan. Anak ilha juga bukan gitu, kita anak BSA gitu kan. Setidaknya kita sudah sedikit banyak mengenal
bagian-bagian dari i'jazul Quran. Saya rasa 10 hal ini sedikit banyak sudah menggambarkan secara umum i'jazul Quran itu sendiri. Nah, saya ingin setelah mata kuliah ini selesai dan kalian semuanya lulus gitu kan ya. Nah, itu ada apa ya, semacam tindak lanjut gitu ya. Setelah itu apa yang bisa kita lakukan agar keilmuan kita tuh nggak hilang gitu ya. Nggak setelah ini UAS selesai, buku atau buku tulisnya dimasukkan ke dalam kardus, ditaruh di atas lemari, diplester dan dilupakan kan. Atau link Google Drive-nya udah ning di kan gitu kan ya. Nah, jadi ada tindak lanjut. Nah, sebenarnya ijazul Quran itu adalah upaya kita kembali ke mentadaburi Al-Quran. Tadabur itu apa tuh tadabur? Tadabur itu apa tadabur? Sebenarnya tadabur itu ya ini membaca, memahami, mengamalkan. Tadabur itu level tertinggi. Tadabur itu level tertinggi. Mohon maaf, sebenarnya tadabur itu ada kata dubur ya. Kalau kalian apa namanya berkaitan dengan hal yang sifatnya biologi itu, apa yang keluar dari dubur itu kan kotoran. Tapi kan maksudnya itu kita bisa menyerap seluruh apa ya, seluruh apa yang ada dari makanan gitu kan menjadi energi dan membuang sisanya. Sebenarnya proses tadabur gitu, kita bisa apa ya, menyerap, mengkonsumsi dan energi Al-Quran itu kita serap gitu ya. Energi Al-Quran. Kita menyerap energi Al-Quran itu sebenarnya mentadabur itu dengan cara tadi membaca, memahami, mengamalkan. Sebenarnya tujuan utama dari turunnya ajaran agama Islam itu kan untuk diamalkan. Jadi Al-Quran itu turun tuh tujuan utama itu untuk diamalkan, kan gitu. Pengamalan Al-Quran itu wajib, harus mau nggak mau kan gitu. Tapi membaca dan memahami itu tidak wajib. Itu hanyalah wasilah gitu ya. Itu adalah wasilah. Jadi kita harus berislam sejak kecil. Ya bersyahadat, ya sholat dan seterusnya itu semuanya termaktub dalam Al-Quran. Kalian sudah baca atau belum, tapi harus sudah melaksanakan kan gitu. Jadi proses dalam Islam itu tidak kok kita harus bisa baca, memahami, baru melaksanakan, tidak. Tapi dari kecil tanpa perlu membaca, memahami Al-Quran, kita sudah harus melaksanakan sholat, puasa, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian memang kan kita sudah mendefinisikan Al-Quran itu kalamullahi ta'ala al-munazzal ala nabiyyina Muhammad al-muta'abbad bitilawatihi. Tilawatuhu, membaca Al-Quran itu adalah bagian dari proses penghambaan, peribadatan. Jadi memang membaca dan menghafal itu adalah ibadah. Ya, adalah ibadah. Membaca saja ibadah gitu ya. Mendengarkan pun juga ibadah. Nah, itu adalah cara kita untuk memuliakan Al-Quran. Isinya kita amalkan karena itu hukumnya wajib. Perintah kita harus lakukan, larangan harus kita jauhi kan gitu. Nah, cara memuliakan Al-Quran dengan membaca dan menghafal. Nah, kemudian menghormati Al-Quran dengan menemukan kemukjizatan di dalamnya. Jadi teman-teman dari BSA ini, saya berharap tidak berhenti pada membaca dan menghafal, tapi kita next step ya. Syukur-syukur di sini ada yang alumni pondok pesantren sudah hafal Al-Quran, maka disinilah next step-nya. Tindak lanjutnya di sini adalah kalian dengan modal keilmuan sastra Arab kalian. Sudah belajar balaghah, sudah mengetahui uslub, majaz, itnab, tibak, dan seterusnya. Kalian aplikasikan tuh, kalian implementasikan tuh ilmunya ke dalam Al-Quran. Maksudnya kalian teliti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah habis. Oke. Kemudian selanjutnya meyakini sepenuhnya bahwa informasi yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah mutlak benar adanya. Silakan masuk Pak. Ini pasti habis kajian baca Quran. Jadi gitu ya. Kenapa saya sertakan poin keempat ini? Karena
Terkadang ketika kita itu sudah semakin jauh menyelami ilmu pengetahuan yang dikarang, bukan dikarang ya, yang ditemukan oleh manusia, terkadang ketika kita membaca, mendengar, memahami ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan hal-hal yang sam'iyat ya, yang di luar nalar manusia, itu apa? Akal logika kita kadang kayak masa sih gitu lah. Nah, itu harus hati-hati betul. Ya. Kata-kata masa sih itu harus hati-hati betul karena itu sedikit banyak sudah mencederai keimanan kita gitu kan. Jadi kita harus sepenuhnya, seutuhnya yakin percaya. Kalau nanti ketika bumi digunjang-ganjing dengan guncangan yang dahsyat, kemudian manusia bakal berterbangan seperti debu, itu akan terjadi beneran gitu loh. Walaupun memang itu gambaran kan gitu. Walaupun memang itu gambaran, tapi kita harus meyakini bahwasanya hari akhir itu pasti akan datang. Hari kiamat pasti akan datang. Al-qadha wal qadar itu apa namanya? Al-kitabah apa namanya? Lahul mahfuz itu sudah benar adanya itu pasti ada, kita harus meyakini secara utuh gitu ya. Mudahnya ya nggak usah dipikirkan, diyakini saja. Kadang kalau dipikirkan malah apa ya kayak muncul-muncul sikap atau sifat atau ide-ide liberal kita gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Oke, jadi kita harus meyakini sepenuhnya informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Nanti itu nanti. Ini direkam soalnya. Oke, mengembangkan dengan melakukan penelitian-penelitian. Nah, ini sebenarnya yang tujuan akhir ya. Penelitian-penelitian terhadap Al-Quran dari bahasa dan kebahasaan. Nah, maka dari itu mumpung semester 5 ya kalian ya, masih cukup panjang waktunya untuk sampai ke titik skripsi, seminar proposal dan lain-lain, maka akan lebih baik apabila meneliti berkaitan dengan Al-Quran dari segi bahasa dan kebahasaan. Ada yang saya dengar itu mau meneliti ini, mau meneliti tentang at-tibak dalam Al-Quran. Ya bagus, nggak apa-apa. Pokoknya keilmuan bahasa yang kalian kuasai, teorinya sudah dikuasai, itu menjadi X, Al-Qurannya menjadi Y kan gitu kan. Tinggal keilmuan dari sebuah buku tentang satu aspek bahasa, kemudian dari Al-Quran kalian baca dan cari bagian itu udah jadi skripsi kan gitu. Jadi penelitian-penelitian terhadap Al-Quran itu harus kita hidupkan. Insya Allah penelitian terhadap Al-Quran itu bernilai ibadah kan gitu kan ya. Neliti sambil baca Al-Quran. Kan mau neliti Al-Quran tuh mau nggak mau baca tuh. Mau nggak mau memahami. Mau nggak mau mentadaburi. Kan gitu kan. Dan hasilnya pun insya Allah berbarokah. Seperti itu. Oke. Jadi ini sedikit gambaran terkait dengan tindak lanjut mata kuliah kita. Nah kemudian alangkah lebih baiknya gitu ya. Apabila kalian terus mendalami, menyelami tentang ilmu Al-Quran. Dan ternyata banyak sekali cabangnya ya. Ada mawatinun nuzul itu ada ternyata cabang keilmuannya. Mawatin itu kan tempat, mautin. Mautinun nuzul. Jadi Al-Quran itu diturunkan di mana? Itu ada cabang keilmuan tersendiri yang mempelajari itu. Di mana kan mesti ada sebabnya. Tawarikhun nuzul. Jadi sejarahnya kenapa itu diturunkan. Seringkali kita tidak bisa memahami konteks ayat Al-Quran karena kita tidak tahu bagaimana sejarah dan di mana ayat itu diturunkan. Maka Muhammadun aba ahadin mirrijalikum. Nabi Muhammad itu bukan ayah dari anak lelaki siapapun di antara kalian kan gitu. Lustadz kan bukannya Nabi Muhammad itu mengangkat anak angkat ya, Zaid bin Harithah. Loh justru ayat itu untuk menegaskan bahwasanya anak angkat itu tidak memiliki posisi yang sama dengan anak kandung. Karena seluruh anak kandung Rasul yang laki-laki meninggal saat kecil kan gitu. Ketika itu sebelum turunnya ayat Al-Ahzab 40 dikatakan bahwasanya anak angkat memiliki posisi yang sama dengan anak kandung, terutama dalam urusan hal waris kan gitu. Loh berarti kalau anak angkatnya Zaid bin Harithah yang mewarisi selanjutnya kan Zaid kan gitu kan. Nah, tidak bisa.
Nah, ayat itu menjelaskan. Jadi kalau kita cuma motong di situ aja, kita akan bertanya-tanya. Padahal ayat itu dari 37, 38, 39 itu sudah berkaitan dengan urusan anak angkat dan anak kandung. Oke, kemudian ada asbabun nuzul. Qiraat ini berkaitan dengan membaca, tajwid, gharibul Quran, i'rabul Quran, adab tilawatil Quran, wujuh wan nadhair, ma'rifatul muhkam wal mutasyabihat. Al muhkam itu berarti ayat yang sudah jelas hukumnya ya. Kita tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak perlu lagi ada penafsirannya. Tapi ada juga yang mutasyabihat. Memang di dalamnya itu ada ketidakjelasan gitu. An-nasakh wal mansukh, badai Al-Qur'an ibda'nya. At-tanasub, aksam, amsal, al-jadal gitu. Tantangan-tantangan sudah menjadi cabang keilmuan sendiri. Nah, ilmu-ilmu ini meskipun tidak semuanya populer ya. Karena memang apa? Terkadang satu dengan yang lainnya itu digabung. Mungkin kalian kalau dalam mata kuliah tertentu belajar ulumul Quran itu udah masuk semuanya gitu ya. Ulumul Quran dibuat lebih sederhana. Nah, dan memang salah satu apa ya? Capaian pembelajaran atau nanti output dari prodi kita itu salah satunya fokusnya ke Al-Qur'an. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan gitu ya. Syukur-syukur suatu saat nanti alumni BSA UAD ada yang masuk tim majelis tafsir di Kementerian Agama gitu kan ya. Karena rata-rata backgroundnya itu keilmuan, salah satu yang dibutuhkan memang keilmuan bahasa Arab gitu ya. Harus ada ahli bahasa Arab. Harus ada ahli-ahli bahasa Arab karena kita sedang memahami sebuah kitab yang isinya berbahasa Arab. Oke, seperti itu. Dan hal-hal yang semacam ini akan terus berkembang. Ya. Ayatnya nggak berubah, fenomenanya yang berubah, kan gitu. Ayatnya tidak berubah, fenomena yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Contoh, apa ada ayat berkaitan dengan jangan kalian menjadikan orang-orang non-Muslim aulia, wali, aulia, aulia itu disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Nah, dulu sebelum ada kasusnya Ahok jadi gubernur DKI Jakarta, Kementerian Agama itu sudah menulis bahwasanya terjemahan dari konteks ayat itu, jangan kalian menjadikan orang-orang non-Muslim teman dekat. Salah satu ayat diartikan aulia itu teman dekat. Padahal itu terjemahan itu sudah tertulis dari dulu gitu ya, tahun 2000 awal kayak gitu. Tapi ketika fenomena Ahok ini muncul, kemudian muncul informasi bahwasanya Kementerian Agama telah mengubah. Yang seharusnya aulia ini kan al-wali itu pemimpin. Jangan kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin di antara kalian. Diganti menjadi teman dekat. Padahal itu sudah tertulis sejak jauh-jauh hari. Nah, di titik ini biasanya nanti akan banyak meminta pendapat ahli bahasa Arab tentang arti dari al-wali. Waliyun, aulia itu artinya apa? Kan gitu. Masalahnya wali itu penggunaannya luas sekali ya. Al-wali, waliul amr, orang tua gitu. Waliul fasl, wali kelas gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi sangat luas sekali berkaitan dengan bahasa Arab. Sebagai ahli bahasa Arab nanti ketika ada problem tentang kalau yang Ahok dilaporkan itu dia menyebut ayat Al-Maidah ya. Berkaitan dengan ya itu ya berkaitan dengan ayat yang apa? Jangan menjadikan pemimpin itu kan. Seperti itu. Kan saksi ahlinya ujung-ujungnya kan Pak Maruf Amin. Karena saksi ahli itu adalah apa ya representasi pemerintah dalam bidang agama dan menyatakan bahwasanya Ahok itu menistakan Al-Quran hingga akhirnya dijatuhi hukuman penjara kan gitu. Oke, selanjutnya untuk UAS saya kira cukup 4 ini aja gitu ya. Gampang ya. Isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran, keseimbangan redaksi Al-Quran, Al-Quran dan perspektif angka, konsep as-sarfah. Ini semuanya sudah saya ajarkan ya. Atau sudah saya bagikan artikelnya gitu. Ya. Isyarat ilmiah udah kan ya. Keseimbangan redaksi saya ajarkan kok. Paling yang saya bagikan artikelnya cuma di angka ini angka ya. Ya sekali-kali baca kan gitu.
Nah, yang terakhir satu lagi materi penelitian kalian, tugas akhir kalian akan saya tanyakan di UAS nanti. Ya, mungkin saya tanyakan bagian kalian di tugas itu apa, kan gitu. Jelaskan kan gitu. Sekedar menguji pemahaman kalian terhadap apa yang kalian kerjakan gitu aja. Oh ya, saya belum nanya tugas sampai mana nih? Atau sudah jadi semua? 3 hari lagi ya, tanggal 6 ya. Lo kan saya bilang terakhir tanggal berapa? 6 Januari terakhir. Ini untuk materi UAS dan UAS nanti sebenarnya yang tadinya saya pengen secara luring datang ke kelas ngerjakan, tapi ternyata dosen lain semuanya online ya. Maka saya ikut juga untuk online juga. Maksudnya online itu kalian mengerjakan dari rumah masing-masing, tapi tetap seperti biasa di atas kertas kosong dengan tulisan tangan gitu ya. Karena kalau Google Form ABCD yuk kayaknya masa yo anak kuliah gitu kan ya. Loh, justru kalau Google Form ABCD itu ada kemungkinan kalian bakal salah semuanya. Tapi kalau dengan esai menjawab, jelaskan gitu kan sesalah-salahnya itu mesti ada bagian benernya kan gitu. Sesalah-salahnya mesti ada bagian. Nah. Jadi sebenarnya kalian bersyukur kalau perintahnya itu jelaskan apa pendapat Anda gitu kan. Namanya juga pendapat kan gitu. Masa nggak punya pendapat gitu. Seperti itu. Nah, kemudian nanti pengumpulan tugas, ini linknya nanti saya share ke kalian, sudah saya siapkan link Google Drive-nya gitu ya. Dikumpulkan dan disertai nama-nama mahasiswanya, jangan lupa di cover. Harus ada nama-nama mahasiswanya dan hasil cek plagiasi di halaman akhir. Maksudnya satu file aja, jangan 2 file gitu ya. Satu file saja, ada covernya, dan di bagian akhir setelah daftar pustaka ada hasil cek plagiasi maksimal 30%. Baik, saya rasa itu. Ada pertanyaan? Saya sebentar, saya stop dulu.